Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada materi seminar proposal. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Pada pertemuan ke-10 kali ini saya akan melanjutkan tentang jenis penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, lebih spesifik kepada perbedaan antara kedua penelitian dari jenis penelitian ini. Di pertemuan ke-9 sebelumnya telah dibahas tentang perbedaan jenis penelitian, baik dari segi tujuan, pengumpulan data maupun dari segi desain suatu penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif itu sendiri dari segi yang pertama, sampel penelitian. Dari sampel penelitian kualitatif, sampelnya dapat berukuran kecil, sedapat mungkin berukuran kecil. Yang kedua, tidak representatif. Yang ketiga, purpose atau snowball. Yang keempat, berkembang selama proses penelitian. Dalam suatu penentuan sampelnya itu harus kecil, harus sedikit, tidak banyak, karena di sini menggunakan instrumen berupa wawancara maupun dokumentasi. Jika sampelnya sangat besar, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk melakukan suatu wawancara. Kecil bukan berarti sangat sedikit, tetapi tergantung dari kondisi data di mana berada pada posisi titik jenuh ketika melakukan suatu wawancara. Yang dimaksud titik jenuh adalah sampel yang diperoleh memberikan keterangan yang kurang lebih hampir sama dengan keterangan yang diberikan sampel sebelumnya, sehingga terdapat kesamaan dan dapat disimpulkan bahwa data selanjutnya pun akan sama. Disitulah titik jenuh dari suatu penelitian kualitatif. Dapat juga menggunakan snowball, yaitu pengacakan dengan menggunakan pelemparan bola, dan dapat berkembang selama proses penelitian. Misalnya seperti ini. Anggaplah si A pergi membeli pada suatu toko, dan toko itu tentunya kan menjual. Maka saya mewawancarai pembeli karena ingin mengetahui kenapa dia terbuka untuk membeli pada toko tersebut sebagai variabel penelitian saya. Setelah saya wawancarai si A menjawab, "Saya membeli di toko ini berdasarkan keterangan si B." Sehingga harus berkembang. Proses ini harus berkembang. Saya harus mendatangi si B. Si B saya tanyakan, kenapa Anda merekomendasikan si A untuk berbelanja di toko tersebut? Anggaplah si B mengatakan, karena menurut saya toko tersebut sangat bagus, sangat simpel, dan harganya murah. Pernyataan yang sangat simpel. Si C pun ikut membeli di sana. Maka saya datangi lagi si C. Kenapa Anda berbelanja di toko tersebut? Si C pun menjawab, sampai hasil pernyataannya kurang lebih sama berada di titik jenuh, maka disitulah titik akhir dari suatu pencarian data di lapangan. Dari data hasil keterangan dari seluruh observan yang menjadi sampel penelitian kualitatif inilah yang akan dianalisis untuk menentukan suatu kesimpulan yang tepat. Selanjutnya, untuk sampel pada penelitian kualitatif itu dapat berskala besar dan dapat pula berskala kecil. Tetapi kalau sangat kecil sekali sampai kurang dari 30 sebenarnya tidak efektif. Karena data ini memperoleh pengujian hipotesis ini lebih pada pencarian data rata-rata. Yang kedua, representatif. Yang ketiga, sedapat mungkin random. Yang keempat, ditentukan sejak awal dari suatu penelitian. Jadi rancangan sampel pun harus ditentukan dari awal. Misalnya saya mau meneliti di Kelurahan Kebunsari, maka sampel yang saya ambil adalah perwakilan dusun dari setiap warga kelurahan tersebut. Karena
sangat terbatas seorang peneliti untuk meneliti satu kelurahan, atau satu negara, atau satu dunia, maka harus mengambil sampel tertentu untuk melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, jenis penelitian dapat dibedakan dari instrumen penelitian. Untuk kualitatif menggunakan instrumen berupa penelitilah sebagai instrumennya. Alat untuk mencari data itu adalah peneliti sendiri, karena dia melakukan wawancara. Tetapi alat itu membutuhkan redaksinya berupa buku catatan, tape recorder, merekam apa hasil wawancara, ada kamera, ada handycam. Secara umum, pada penelitian kualitatif lebih kepada dokumentasi dan wawancara atau interview. Sedangkan instrumen yang menjadi alat ukur penelitian untuk jenis penelitian kuantitatif berupa tes maupun angket penelitian. Angket ini sebenarnya tidak baku, yang bakunya adalah kuesioner. Dapat juga wawancara terstruktur. Yang selanjutnya, instrumen yang telah terstandar, artinya telah divalidasi. Instrumen ini tidak sembarang instrumen. Instrumen angket, tes, wawancara terstruktur ini tidak sembarang instrumen, tetapi suatu instrumen yang sudah diyakini bahwa instrumen itu dapat mengukur variabel yang akan kita teliti. Itulah fungsi dari validasi instrumen tes yang akan digunakan. Selanjutnya, perbedaan dari segi data penelitian. Data untuk penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif. Hasil analisis datanya hanya dideskriptifkan berupa dokumen dan catatan lapangan dan hasil-hasil wawancara terhadap sampel yang menjadi penelitian. Untuk penelitian kualitatif lebih kepada hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Karena ada tes, berarti ada data kuantitatif berupa data tes. Karena ada angket, berarti ada data angket. Karena ada wawancara terstruktur, ada wawancara terstruktur yang dapat dianalisis secara matematis, artinya menggunakan persamaan secara kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif selanjutnya dapat dibedakan dari segi hubungannya terhadap responden. Responden ini artinya sampel, ada hubungan terhadap sampel. Yang kedua, secara umum. Untuk penelitian kualitatif, hubungannya terhadap responden yaitu empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Dalam mewawancara suatu sampel, harus seakrab mungkin dan jangan membuat sampel tersebut marah. Kita tidak boleh memberikan interferensi terhadap sampel, agar data yang diperoleh itu adalah data sesungguhnya atau data maksimal. Kedudukannya sama bahkan sebagai guru dan konsultan. Yang ketiga, jangkanya lama sampai datanya jenuh. Ingat, datanya jenuh artinya pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang sebelumnya. Pendapat sampel yang satu harus sama, kurang lebih hampir sama dengan pendapat sampel yang selanjutnya. Dapat ditemukan hipotesis ataupun teori. Selanjutnya, pada penelitian kuantitatif dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Yang ketiga, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Karena di sini melakukan sebuah pengujian, maka peneliti berfungsi sebagai pengawas. Karena di sini berupa wawancara, maka peneliti berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data. Dari kedua perbedaan jenis penelitian kuantitatif maupun kualitatif, saya ingin lebih memperjelas lagi tentang kualitatif dari segi hubungannya dan responden. Misalnya seperti ini. Saat saya mewawancara pembeli tidak boleh mengetahui bahwa saya ini adalah seorang peneliti. Tetapi saya menyejajarkan diri dengan pembeli, seakan saya juga membeli. Saya mewawancarai, kenapa kamu suka di sini? Bahasa akrab yang digunakan. Saya suka di sini karena seperti ini, memancing daripada
orang yang akan diwawancara. Maka orang-orang yang akan diwawancara itu akan tertarik, sehingga dia mau mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, data yang bukan sekedar settingan atau bohong-bohongan. Nah, begitupun kalau mau wawancarai penjual, maka saya pun harus bertindak sebagai penjual. Bu, toko saya tidak laris. Bagaimana ya supaya banyak pembeli yang datang ke toko saya? Maka penjual pun akan memberikan jawaban. Saya menerapkan metode seperti A, B, C, dan D. Anggaplah misalnya. Dengan begitu, penjual memberikan data sesungguhnya. Karena jika responden itu mengetahui bahwa kita adalah seorang peneliti, maka kemungkinan dia akan memberikan data yang hanya sekedar asal-asalan karena dia menganggap bahwa akan dilakukan suatu penilaian. Secara umum, pada suatu penelitian kualitatif itu berpusat pada proses penelitian. Karena penelitian kualitatif berkembang di lapangan sesuai dengan kondisi lapangan, maka prosesnya ini sangat difokuskan. Seperti apa prosesnya ini sangat perlu diperhatikan. Karena proses ini yang memberikan data berupa fakta dan informasi yang sesungguhnya sampai fakta itu berada pada data jenuh, yang selanjutnya dapat diolah secara kualitatif untuk menarik suatu kesimpulan. Sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih berfokus kepada hasil penelitian. Karena proses penelitian yang dilakukan sudah dirancang sedemikian rupa dan dilakukan. Tidak ada sistem berkembang di lapangan karena sudah direncanakan dari awal sebelum terjun ke lapangan, sehingga data yang diperoleh hanya berfokus pada hasil, yaitu analisis data untuk menguji suatu hipotesis. Nah, saya pikir seperti itu untuk jenis penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.